Ya, jadi risk dan rate of return, ya. Jadi resiko, eh, apa, kita mengkaitkan antara resiko dengan tingkat pengembalian. Ya, resiko apa? Resiko dari sebuah investasi. Ya, jadi kalau misalnya kita punya uang 10 juta, kemudian kita ingin investasi, ya, investasi, ya. Nah, di mana kita akan melakukan menanamkan investasi dari uang kita yang 10 juta itu, ya. Nah, kalau misalnya kita letakkan misalnya di deposito, ya, dengan kalau deposito kan biasanya sudah ditentukan, ya. Oh, ini tingkat pengembaliannya eh, apa, 5%. Ya, tingkat pengembalian itu bunganya 5%, ya, atau margin bagi hasilnya 70-30. Kemudian biasanya kalau di syariah kan historisnya itu sekitar katakanlah 5% atau 6%, gitu ya. Jadi biasanya kalau di syariah itu yang diperjanjikan adalah margin bagi hasilnya, gitu ya. Kemudian biasanya dia juga menampilkan historis paling tidak 3 bulan terakhir itu setara dengan eh, tingkat pengembalian per tahunnya berapa, ya. Nah, tapi kalau yang deposito konvensional itu biasanya langsung disebutkan dia akan mendapatkan bunga 5 atau 6% setahun, ya, sehingga sebulan ya bagi 12 aja, gitu ya. Nah, itu adalah tingkat pengembalian. Jadi kalau kita punya uang 10 juta atau 100 juta taruh di deposito, maka setahun kita akan mendapatkan 5% misalnya, gitu ya. Nah, itu adalah rate of return, tingkat pengembalian. Bagaimana dengan resikonya, gitu ya? Resikonya rendah, gitu ya, karena biasanya deposito itu relatif uangnya jarang hilang, gitu ya. Apalagi kemudian ada lembaga penjamin simpanan, gitu ya, sampai 2 miliar atau sampai 1 miliar itu dijamin pemerintah, uangnya nggak akan hilang. Ya, nah itu berarti investasinya investasi yang memiliki resiko rendah, ya. Nah, dan tapi tingkat pengembaliannya 5% per tahun, ya. Nah, ini kita, jadi risk dan return ini kita mengkaitkan antara risiko dengan tingkat pengembalian, ya. Pengembaliannya 5% per tahun, resikonya relatif rendah. Rendah itu maksudnya uangnya kecil kemungkinan akan hilang modalnya, ya. Yang nilai 10 juta atau 100 juta itu kecil kemungkinan akan hilang, ya. Nah, ini yang tadi ada apa, dikaitkan dengan profil investor, ya. Ada profil investor yang apa tadi, ada yang apa, mengambil resiko tinggi, take risk, gitu ya. Ya, berarti dia nanti akan dia nggak mau menempatkan dananya di deposito. Kalau orang yang ingin mengambil eh, punya kecenderungan untuk mengambil resiko yang tinggi, dia akan mengambil misalnya saya taruh aja di investasi misalnya franchise, gitu. Franchise dengan nilai 100 juta, ya. Nah, disitulah dia bisa berhitung, ya, itu berarti investasinya sama-sama bernilai 100 juta misalnya, tapi yang satu ditaruh di deposito, yang satu ditaruh di eh, apa, franchise. Misalnya franchise jual apa, makanan, ya. Nah, dihitunglah perkiraan bisnis makanan itu revenue-nya berapa, biaya-biayanya berapa, gitu ya. Kemudian netnya berapa kira-kira. Nah, itu misalnya, oh itu mah setahun bisa dapat 15%, gitu ya. Nah, jadi rate of return-nya untuk bisnis franchise misalnya suatu makanan, maka dia akan mendapatkan 15%, ya. Bandingkan dengan dia naruh uangnya 100 juta di deposito, setahun cuma dapat 5%. Ya, berarti rate of return-nya lebih tinggi untuk bisnis franchise. Nah, tetapi bagaimana dengan franchise? Dia jual makanan, gitu ya. Jual makanan, dia resikonya lebih tinggi dibandingkan dengan deposito. Nah, dengan naruh uang di deposito, ya, resikonya lebih tinggi. Bisa ya itu perhitungannya kalau laku, gitu. Kalau nggak laku gimana, ya. Jual nasi goreng malam-malam hujan misalnya, gitu ya, orang nggak ada yang datang. Nah, itu resiko, berarti resikonya tinggi,
ya resikonya tinggi. Nah, ini kan biasanya high risk, high return. Ya, itu ada sebuah eh, apa, sebuah ini ya apa di dalam bisnis gitu ya, di dalam bisnis investasi gitu ya, ada pemahaman lah gitu ya, ada sebuah pemahaman high risk, high return. Ya, tadi misalnya bisnis apa kita tanamkan di usaha tadi, eh, returnnya bisa lebih tinggi, tapi mungkin resikonya juga lebih tinggi. Ya, artinya kalau misalnya ternyata makanannya nggak laku, bisa jadi uang 100 jutanya hilang. Ya, nggak ada yang menjamin. Ya, nah itulah eh, apa risk dan return. Ya, risk dan rate of return. Jadi kita membandingkan antara resiko dengan eh, hasil yang mungkin diperoleh. Ya, deposito kemungkinan lebih tinggi, nanti reksadana ya itu ada instrumen-instrumen keuangan, reksadana mungkin tingkat hasilnya lebih tinggi tapi resikonya lebih tinggi daripada deposito. Nah, itu biasanya high risk, high return. Jadi kalau eh, suatu investasi yang resikonya tinggi itu memang umumnya akan menghasilkan pendapatan yang tinggi. Meskipun dia juga punya resiko nanti pendapatannya hilang. Ya. Nah, itu adalah eh, ini pemahaman yang perlu kita pahami melalui dalam materi risk dan rate of return. Ya. Nah, ini detailnya nanti cara perhitungan ada beberapa pengertian ya, ada menggunakan CAPM ya, tadi juga sudah disebutkan ada CAPM, Capital Asset Pricing Model, ada juga kita melakukan analisis melalui security market line ya. Eh, apa ini yang tadi ya, yang bagaimana pengertian apa kita melihat betanya itu berapa dari suatu investasi tersebut ya. Apa tadi betanya apa resiko ya. Nah, itu ya. Jadi nah kemudian ini juga ada nasihat dari para investor itu adalah don't put your all eggs in one basket ya. Jadi jangan kita meletakkan investasi itu pada hanya satu jenis saja. Ya, satu jenis saja ya, misalnya oh kita punya banyak uang taruh aja hanya di deposito saja gitu ya. Ya aman duitnya tapi penghasilannya kecil gitu ya, atau jangan ditaruh di franchise semua ya, kemungkinan dapatnya besar tapi juga kemungkinan resikonya untuk hilang juga besar ya. Nah, jadi letakkan di beberapa instrumen yang sebagian beresiko tinggi, sebagian beresiko rendah. Jadi kalau misalnya ada yang beresiko tinggi, loss hilang ya, maka kita masih punya yang ada di beresiko rendah ya, pokoknya tidak hilang gitu ya, jadi tidak habis sama sekali gitu ya. Nah, ini adalah eh, dalam investasi ya gitu. Jadi biasanya istilahnya itu diversifikasi gitu ya, dan diversifikasi ini sebenarnya juga dilakukan di dalam peraturan-peraturan pemerintah ya, misalnya eh, perusahaan reksadana atau perusahaan asuransi ya, reksadana asuransi itu kan dia mendapatkan amanah titipan ya, atau dana dari masyarakat untuk dikelola di dalam investasi apa dikelola ya, kemudian dia gelontorkan dananya dalam instrumen investasi gitu ya. Ya, misalnya reksadana gitu ya, reksadana itu nanti bisa dikelola oleh si manajer investasinya, itu nanti ada yang eh, apa ada peraturan pemerintah yang mengatur gitu ya. Jadi misalnya kalau tidak boleh semuanya diinvestasikan di saham karena itu resikonya tinggi. Ya, nanti dana nasabahnya akan terlalu beresiko tinggi ya. Jadi harus ada yang di deposito yang tingkat tingkat keamanannya tinggi ya, meskipun imbal hasilnya kecil. Ya, demikian juga perusahaan asuransi yang diinvestasikan ya, dana-dana asuransi yang dikumpulkan diinvestasikan. Nah, itu juga ada aturan-aturan ya, mungkin 60% harus di deposito ya, boleh 20% atau 50% di saham yang resikonya tinggi, tapi 60% harus yang aman ya. Misalnya itu ada peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang menjadi pedoman bagi para atau perusahaan-perusahaan tadi ya.
Ya, jadi resiko itu adalah peluang terjadinya keadaan yang tidak menguntungkan. Ya, loss, rugi, modalnya hilang. Gitu ya, itu resiko. Ya, ya resiko ini bisa resiko individual, ya misalnya eh, apa resiko misalnya eh, saya punya investasi di saham dan deposito. Ya kalau individual ya berarti resiko saham berapa, resiko deposito berapa. Tapi kalau kalau resiko portofolio ya berarti kita buat ya di saham dan di deposito itu kalau digabungkan ya rata-rata resikonya menjadi berapa. Ya di saham resiko tinggi, deposito resiko rendah. Secara keseluruhan investasinya itu secara portofolio ya secara keseluruhan berapa resikonya gitu ya. Misalnya di saham resikonya eh, berapa 20% gitu ya. Di deposito resikonya cuma 5%. Nah, itu di rata-rata berapa? Ya rata-rata tertimbang. Ya, jadi itu resiko stand alone sendiri atau portofolio. Ya. Pengembalian diharapkan atas investasi adalah nilai rata-rata dari distribusi distribusi probabilitas pengembalian. Ya, jadi pengembalian yang diharapkan rata-rata distribusi probabilitas ya. Jadi ini eh, apa misalnya apa misalnya itu saya investasi di saham gitu ya. Di saham itu saya mengharapkan tingkat pengembaliannya berapa ya gitu. Nah, kita lihat misalnya rata-rata selama berapa bulan ke belakang atau berapa tahun ke belakang. Nanti dibuat melalui model persamaan. Ya, sehingga berarti kemungkinan ya misalnya gini, kalau misalnya perusahaan ya sebuah perusahaan ya kita lihat 5 tahun ke belakang ya tahun yang pertamanya laba 10%, tahun kedua laba 15%, ya. Tahun ketiga laba 20%, ya. Tahun keempat laba 22%. Tahun kelima laba 25%, ya. Nah, sehingga pada tahun keenam ketika kita mau investasi di perusahaan itu, kita bisa memperkirakan kalau selama 5 tahun terakhir itu selalu naik tuh antara 2 sampai 3%, ya 2 sampai 5%. Berarti nanti tahun ke-6 juga kemungkinan ada kenaikan ya paling tidak 3% lah. Nah, itu adalah tingkat pengembalian diharapkan oleh investor. Ya, tapi kalau misalnya labanya 10% terus turun jadi 8%, terus turun lagi 6%, 5%, 4%, maka pada tahun ke-6 ya tingkat pengembalian yang diperkirakan ya yang oleh investor juga pasti akan turun. Saya nggak mau beli saham itu ya. Nah, itu bisa dihitung dari eh, apa nilai apa itu ya historis ya dengan cara perhitungan matematis. Ya, semakin besar probabilitas bahwa pengembalian aktual akan jauh di bawah pengembalian yang diharapkan, ya semakin besar resiko. Ya, jadi kalau misalnya kita harapannya sekian gitu ya, tetapi kemudian dalam perhitungan matematis ya itu eh, apa selisih ya, selisih antara yang diharapkan ya, karena diharapkan itu kan nanti membuat rata-rata ya. Tadi misalnya 10%, 8%, 11%. Nah, itu nanti ditarik garis lurusnya itu rata-ratanya berapa persen? Katakanlah rata-rata 9%. Ya. Tapi kemudian pada tahun berikutnya ternyata kita dapatnya 8%. Nah, rata-rata 9% itu berarti adalah yang diharapkan. Ya, 9% yang diharapkan, tetapi realnya cuma 8%. Nah, gitu ya. Nah, jadi itu ada penurunan. Ya, jadi itulah yang dinamakan selisih tadi ya, selisih antara tingkat pengembalian aktual berarti 8% dengan tingkat pengembalian diharapkan yaitu 9%. Ya, nah itu berarti resiko semakin tinggi selisihnya tadi 8 dan 9 itu berarti resikonya akan semakin besar. Ya, itu yang dimaksud dengan eh, apa selisih tadi ya, rata-rata distribusi probabilitas. Ya, ini ada rata-rata investor akan menolak risk averse ya. Eh, akan menolak resiko ya. Ya, berarti mereka harus diberi kompensasi untuk memilih aktiva yang eh, apa beresiko ya. Jadi maksudnya kalau mereka memilih aktiva yang beresiko
ya berarti harus diberikan insentif kompensasi ya. Insentif yaitu apa? Ayo ini investasinya memang beresiko, tapi nanti kalau nanti saya akan berikan atau potensinya dia akan menghasilkan return 20%. Ya, gitu ya. Nah, itu namanya diberikan insentif atau kompensasi. Tapi kalau nanti rugi ya Anda nggak dapat, gitu ya. Nah, jadi diberikan apa iming-iming gitu ya, atau diberikan harapan gitu ya. Nah, kalau kita tadi profil profil investornya risk averse, apa risk taking gitu ya, yang siap mengambil resiko, ya dia akan mau ambil. Tapi kalau dia yang risk averse menolak resiko, maka dia saya nggak mau yang terlalu beresiko, meskipun ditawarkan apa tingkat pengembalian yang tinggi. Ya, nah ini mungkin yang sama ya seperti mungkin belakangan kalau baca berita gitu ya, yang ada investasi bodong atau apa gitu ya, nah itu biasanya dia menawarkan tingkat hasil yang tinggi gitu ya. Oh, sebulan bisa dapat 10%, 15% sebulan ya gitu. Wah, itu luar biasa itu investasi yang bisa menawar. Ternyata kita udah banyak-banyak ya masukin dana untuk investasi, ternyata bodong investasinya nggak ada gitu ya. Nah, itu mungkin eh, apa artinya kalau kalau itulah namanya insentif atau kompensasi gitu ya, ditawarkan gitu ya. Ayo ini gitu kan ya. Akan menghasilkan yang tinggi ya, tapi ternyata investasinya investasi yang tidak benar. Oke ya. Nah, kemudian risiko investasi atau aktiva yang kita jadikan tempat investasi itu ada yang bisa didiversifikasi atau dapat dieliminasi oleh diversifikasi. Ada resiko pasar yang tidak dapat dieliminasi dengan diversifikasi. Ya, jadi ada yang risiko itu bisa dipecah, ya bisa dibagi ya tadi ya kita dengan don't put your egg on one basket ya. Jadi jangan taruh di apa satu tempat ya. Nah, itu bisa apa diversifikasi. Tapi ada juga resiko pasar yang tidak bisa dihilangkan ya. Nah, kalau yang ini bisa dihilangkan melalui diversifikasi tadi ya. Sebagian taruh deposito, sebagian taruh saham. Itu bisa menurunkan tingkat resiko. Tapi ada namanya resiko pasar yang tidak bisa dihilangkan ya. Ya, jadi resiko pasar yang sudah pasti ada gitu ya, sudah ada apa sudah pasti ada ya, tidak mungkin itu hilang ya, tidak mungkin tanpa risiko dengan risiko 0% itu enggak gitu ya. Biasanya ada tingkat risiko tertentu, nah itu biasanya mengacu kepada eh, apa biaya-biaya ya, kan seperti misalnya ada inflasi, ada eh, apa atau biasanya acuan itu ada risk free market itu ya, tadi ada rumus risk R itu ya, free market itu acuannya adalah suku bunga apa Bank Indonesia ya. Nah, suku bunga Bank Indonesia. Nah, itu kan artinya kalau misalnya eh, apa perbankan meletakkan uang di suku apa dengan membeli sertifikat Bank Indonesia ya dengan itu. Nah, itu kan katakanlah dapat 3%, gitu ya, dapat 3%. Nah, maka kalau kita sebagai investor menaruh uang di bank, gitu ya, ya kita harus minta yang lebih tinggi dari nilai itu. Gitu ya. Nah, itu berarti jangan mau kalau di bawah gitu kan ya. Nah, itu adalah risky. Nah, ini adalah gambaran dari eh, apa ini resiko ya, resiko portofolio ya. Nah, ini adalah resiko yang eh, apa ini kalau resiko portofolio dari resikonya yang tinggi ya. Jadi kalau jumlah sahamnya kecil mungkin resikonya lebih lebih tinggi ya. Ketika kita pakai portofolio ya itu eh, apa resikonya akan menurun gitu ya, tetapi mungkin tingkat pengembaliannya juga akan turun ya, tingkat pengembaliannya.
Ya, nah kemudian beta, nah, beta ini adalah eh, ukuran resiko ya, ukuran resiko. Ya, beta ini mengukur seberapa besar pengembalian saham bergerak relatif terhadap pasar. Ya, ya saham dengan beta tinggi itu lebih mudah berubah dibandingkan saham pada umumnya. Sementara saham dengan beta rendah lebih sedikit berubah. Ini kaitannya tadi ada beta individual, ini beta portofolio ya, bersama berarti ya. Nah, ini biasanya dituangkan dalam atau bisa dilihat dalam persamaan security market line yang mempunyai rumus ini ya, Y sama dengan A plus BX ya. Ya, rumus persamaan. Ya, kalau dituangkan ini rumusnya ini ya, sebenarnya KI sama dengan KRF ditambah eh, K, KM dikurangi KRF dikali beta ya. Nah, KI ini adalah pengembalian yang diharapkan untuk setiap sekuritasi sama dengan suku bunga bebas risiko ini tadi KRF ya, suku bunga bebas risiko ya, biasanya acuannya itu ya SBI. Kemudian ini suku bunga pasar ya dikurangi. Nah, jadi misalnya kalau suku bunga SPI itu 3%, pasar pasti akan di atas itu. Ya, misalnya 4% atau 5%. Nah, kemudian nanti tergantung sama besaran beta. Ya, besaran beta itu berarti perubahan relatif eh, perubahan relatif beta ini yang mempengaruhi KI ini ya, pengembalian yang diharapkan ya. Nah, ini misalnya eh, ini kan garisnya ini ya sekitar berapa nih? Mungkin 40 derajat gitu ya. Ini jadi yang beta itu adalah sudut ini ya, sudut ya ini sudut segitiganya ini. Ya. Nah, ini tingkat pengembalian bebas resiko ya, berarti resiko ini sudah pasti ada. Nah, kemudian tinggal lihat eh, ini garis ini ya, ini garis security market line ini. Jadi ini kalau misalnya sudutnya ini semakin besar ya, misalnya maka setiap ini kan cara membacanya ya, setiap resiko naik 0,5 ya, jadi 0 ke 0,5 ya. Nah, maka tingkat pengembaliannya itu naik dari titik ini berapa? 6 ya. Nah, 6 ke 8,5. Gitu ya. Jadi ini cara membacanya begitu ya. Nah, sekarang kita bayangkan kalau misalnya garisnya ini ada, saya nggak bikin garis yang satu lagi. Kita bayangkan kalau garisnya ini di sini gitu ya. Ya, garisnya ini misalnya yang saya tunjuk ini ya. Nah, ini. Nah, misalnya di tengah-tengah sini ya. Gitu. Nah, sehingga ketika naik 0 dari menjadi 0,5, ya, resikonya naik dari 0 menjadi 0,5, itu bisa menghasilkan tingkat pengembalian. Ya, ini nggak bisa, ini nggak bisa saya garis. Ya, jadi kalau misalnya garis SML-nya ini ada di sini, misalnya gitu. Ya, maka kenaikan resiko kalau tadi di sini ya naik resiko 0, dari 0 menjadi 0,5 dia titik equilibriumnya kan ada di sini ya berarti dengan tingkat pengembalian di angka 8,5. Tapi kalau misalnya security market lainnya ada di sini maka titiknya ada di sini ya dia mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi ya 11 ya. Nah, ini jadi ini yang dilihat ini betanya berapa gitu ya, besar atau kecil. Ya, betanya besar atau kecil. Jadi kalau betanya kecil ya nanti resikonya naik tinggi tapi tingkat pengembaliannya tidak berubah tinggi ya. Nah, tidak mengalami kita udah mengambil resiko yang sangat tinggi gitu ya, tetapi tingkat pengembaliannya nggak tinggi gitu. Itu ya. Nah, itu jadi kalau betanya rendah gitu ya. Jadi kalau betanya tinggi nanti berarti ini
kita mengambil meningkatkan tingkat resiko kita sedikit saja, potensi rate of return-nya itu meningkat tinggi, gitu ya. Nah, itu jadi eh, ini cara membaca beta dan di khususnya di security market lain. Baik ya, itu saya kira yang lain nanti bisa apa dibaca ya, intinya return ya, cara menilai return ini sangat simpel ya sebenarnya. Kalau ada jumlah yang diinvestasikan ya, misalnya tadi ini misalnya contoh nilainya 1.000 jumlah yang diinvestasikan, kemudian setelah satu periode, satu tahun, uang kita yang tadinya 1.000 menjadi 1.100. Ya, berarti 100 ini adalah tingkat pengembalian atau uang yang dihasilkan ya dari 1.000 sekarang bulan depan uang saya menjadi 100. Ya, sekarang uang saya 1.000, bulan depan uang menjadi 100. Berarti kan 100 itu adalah return-nya, hasilnya. Nah, sekarang berapa persen 100 itu? Nah, berarti ini jumlah yang diterima dikurangi jumlah yang diinvestasikan. Jumlah yang diterima berapa? 1.100. Jumlah yang diinvestasikan 1.000. Berarti ada return-nya itu nilai absolutnya 100 dibagi jumlah yang diinvestasikan yaitu 1.000 ya, maka kira-kira 10%. Ya, itu ya cara menilai investasi. Jadi kalau misalnya kita beli apa punya uang 100 juta deposito, bunganya atau bagi hasilnya setara dengan 5%. Udah berarti hasilnya 5% kali apa kali 100 juta ya berarti berapa? 50 juta kali 100 juta berarti 5 5 juta ya. Nah, 5 juta dibagi 10 juta, 100 juta berapa persen? Ya, jadi itu aja ya, itu rate-nya ya, rate of return. Kalau return itu nilai absolutnya, kalau rate itu berarti persen. Oke, wah. Resiko investasi ya saya kira eh, ini bisa dibaca aja ya yang ini. Ya, ini probabilitas apa distribusi ya. Jadi bisa saja nilainya sama-sama 15 gitu ya. Nah, tetapi eh, misalnya gini, 15 itu kan bisa diperoleh dari 10 ditambah 5 gitu ya. Gitu, 15 itu kan bisa gitu ya, bisa 5 dan 20 gitu ya. Gitu, bisa 5 dan 20 dikurangi jadi 15. Tapi bisa juga kan dari eh, misalnya 1 dan 16 gitu ya. 16 dikurangi 1 itu juga 15. 20 dikurangi 5 itu juga. Nah, itu jadi itu eh, gambaran distribusinya ya, distribusi probabilitas. Jadi lebar gitu ya atau lebar atau pendek. Lebar ini ya misalnya yang ungu ini kan lebar gitu ya, tapi yang ini perusahaan Y ya, dia lebar ya. Rate of return-nya sama-sama 15, tapi dia yang lebar ini kan agak sensitivitasnya kan jadi rendah gitu ya. Tapi kalau yang perusahaan X ini tinggi, sensitivitasnya agak tinggi ya. Sama seperti begini misalnya perusahaan A ya, penjualannya 100 juta ya. Perusahaan B penjualannya juga 100 juta. Ya, ini kita gambarkan ya apa namanya pengertian atau pengaruh ya dalam suatu distribusi ya. Perusahaan A penjualan 100 juta, penjualan B juga 100 juta ya.
penjualan A 100 juta itu terhadap dua pelanggan. Ya, katakanlah masing-masing pelanggan 50 juta. Atau pelanggan satu 40, pelanggan yang satu lagi 60 juta. Terhadap dua pelanggan. Tapi perusahaan B yang penjualannya 100 juta, dia punya 20 pelanggan. Ya, katakanlah rata-rata berarti pelanggan itu 5 juta. Ya, tapi dia punya 20. 5 juta kali 20 berarti penjualan dia 100 juta. Tapi perusahaan A tadi hanya dua pelanggan, ya, 40 dan 50. Nah, sekarang siapa yang lebih beresiko? Perusahaan A atau perusahaan B yang resikonya lebih tinggi? Ya, kira-kira. Ada yang bisa bantu jawab? Ada yang bisa bantu jawab perusahaan A atau perusahaan B yang punya resiko lebih tinggi ketika dia profil penjualannya seperti yang saya contohkan tadi. Ya, A punya dua customer, B punya 20 customer. Kira-kira mana yang beresiko lebih tinggi? Perusahaan A, Pak. Kenapa? Perusahaan? A. Ya, kenapa perusahaan A? Karena kan cuma ada dua pelanggan kan, dengan satu pelanggannya itu kisaran 50 gitu, Pak. Hmm. Ada yang lain mau bantu melengkapi? Oke ya. Nah, jadi apa betul ya. Nah, jadi A itu akan lebih beresiko gitu ya. Karena kalau misalnya dia misalnya pelanggannya kecewa, yang satu aja kecewa gitu ya. Terus dia nggak mau beli lagi di perusahaan A. Maka dia langsung penjualannya hilang turun dari 100 menjadi 60 atau dari 100 menjadi 40. Ya, risikonya lebih tinggi. Ya, tapi kalau perusahaan B, karena pelanggannya ada banyak, satu pelanggan katakanlah misalnya hilang atau pindah gitu, ya pengurangan penjualannya hanya 5 juta. Dia masih punya 95 juta. Ya, ini asumsinya kita abaikan variabel-variabel lain ya. Tapi ini kita lihat dari kita persimpel gitu ya, kita mudahkan ya dalam melakukan analisis. Itu ya. Nah, itulah gambaran dari eh, probabilitas distribusi. Gitu ya, itu gambarannya seperti itu ya. Untuk memudahkan ini kan terlalu apa? Terlalu matematis ya, pakai grafik gitu ya. Nah, tapi kira-kira cara cara memahaminya seperti itu. Ya, nah sehingga nanti ketika kita ya sebagai analis keuangan gitu membaca sebuah laporan keuangan, menganalisis laporan keuangan gitu lihat oh ini sama penjualannya sama-sama 100. Kita mau investasi di mana? Gitu. Oh, kita lihat dulu gitu ya profil dari pelanggannya gitu ya. Makanya kalau misalnya eh, perbankan ya mau dapat pembiayaan dari perbankan itu biasanya dia akan minta ya perbankan itu dia akan minta coba saya minta daftar customer, coba saya minta daftar supplier, gitu ya. Itu sama gitu kan. Kita punya supplier banyak untuk barang yang sama, atau kita punya supplier cuma satu untuk barang yang sama. Nah, tentu bank akan menilai nanti, oh ini ketika dia supplier untuk barang ini cuma satu. Nah ini gimana kalau misalnya perusahaan suppliernya bangkrut, transportasinya terhambat, apa segala macam, dia harus maka akan mengganggu produksi. Nah itu akan bank akan menilai perusahaan ini mencari risiko akan lebih lebih tinggi. Oke ya, jadi itu kira-kira kaitannya dengan hal-hal seperti itu. Ya, ya yang lain saya terus CAPM ya, saya kira eh, capital asset pricing model ini menghitung resiko ini saya kira tadi udah cukup ya resiko tadi yang eh, apa investor yang kecenderungan mengambil resiko dia senang dengan pengambilan resiko dia nggak mau gitu ya tadi sebenarnya saya baca penjelasannya sudah cukup bagus gitu ya dia nggak mau saya beli investasi di deposito gitu ya investasi di deposito saya ingin investasi di tempat-tempat yang resikonya tinggi yang memungkinkan saya mendapatkan hasil yang juga lebih lebih tinggi ya
Ya cara apa menganalisisnya ya hanya itu aja ya. Saya kira tadi cara menganalisisnya ya saya punya kemungkinan mendapatkan imbal hasil yang tinggi meskipun saya juga nanti punya punya resiko ya. Nah, itu. Ya ini tambahan penjelasan aja ya untuk data tadi saya kira udah dijelaskan. Ya ini kalau kita bicara tadi matematis ya, nah ini kan ada SML, ada CAPM ya. Nah ini adalah matematis itu memang biasanya variabelnya itu terbatas ya. Seperti tadi saya bilang contoh yang 2 customer dan 20 customer, nah itu kita kan hanya variabel itu abaikan variabel yang lain gitu ya. Padahal sebenarnya pada kenyataan di lapangan itu sangat banyak variabel. Itu ya, sangat banyak variabel ya. Tapi untuk keperluan analisa memang kita harus batasi supaya kita bisa melakukan analisa secara independen. Baik, itu tambahan saya untuk risk dan rate of return. Ada pertanyaan mungkin terkait risk dan return sebelum lanjut ke kelompok selanjutnya? Ya, nggak ada ya.